Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan sesi kita ini masih bersama saya dengan materi effective leadership ya. Baik, apa yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman kita sudah membahas apa ya, hal yang penting yang terakhir, kita bicara tentang syarat-syarat menjadi pemimpin, bagaimana kita perlu punya self-understanding, self-awareness, self-control gitu ya. Dan bahkan sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya ya tujuan kita dalam bekerja ini, dalam memimpin, yaitu tertinggi to leave a legacy. Mari kita terus belajar agar kita mampu senantiasa untuk menciptakan warisan di masa depan gitu bagi kepentingan lingkungan kita tentu saja ya. Semakin banyak warisan yang kita tinggalkan, tentu itu akan semakin memberikan manfaat. Walau kita sudah tidak ada, tetapi karena ada warisan tadi, maka orang lain masih bisa memetik manfaatnya. Nah teman-teman, sebelum berlanjut pada materi berikutnya, masih tentang effective leadership, tentu kami ingin menyisipkan sesuatu ya, sesuatu itu yakni sesuatu informasi yang mudah-mudahan juga penting. Nah, kita ini hidup kan punya raga ya teman-teman semuanya ya. Kita hidup ini punya raga, begitu ya. Raga saja yang kosong, kalau raganya kosong, ini penting nggak sih? Ya sebenarnya nggak penting ya, karena raga yang kosong itu tentu akan diletakkan paling tepat di mana? Di kuburan. Karena kalau ditaruh di peti mati itu taruh di rumah ngeri juga ya, akhirnya jadi mumi begitu. Makanya raga yang kosong ini akan bisa bermakna, akan bisa berarti ya, memberikan manfaat kalau dilengkapi atau diisi dengan ruh. Makanya kalau ruhnya sudah dicabut, berarti kita sebenarnya sudah tidak ada harganya lagi, karena orang sudah pada ketakutan kalau ketemu sama kita. Maka kita perlu ruh ya, agar kita bisa hidup di dunia ini dan diterima oleh lingkungan kita gini. Karena kita semua di sini adalah makhluk hidup. Kalau nggak ada ruhnya berarti kita bukan makhluk yang hidup. Nah, raga bertemu dengan ruh, ya pasti itu adalah sebuah kombinasi yang bagus ya, yang bisa hidup. Lalu kalau itu saja tentu masih belum memberikan manfaat. Perlu apa diri kita agar kita bisa memberikan manfaat? Perlu ilmu ya. Nah, sekarang sudah ada 3 komponen, ada raga, ruh, dan ilmu. Nah begitu kan, sudah semakin lengkap. Kita sudah punya ilmu, artinya kita sudah bisa siap ya, berpotensi untuk memberikan manfaat. Masih berpotensi nih ya, karena kita sudah tahu tentang cara-cara bagaimana bekerja, tahu tentang cara-cara bagaimana berpikir yang baik, cara-cara membantu orang, cara-cara hidup yang baik, dan cara-cara segala sesuatunya, karena kita sudah dibekali oleh ilmu. Oke, wawasan kita sudah luas, kita sudah tahu tentang dunia, kira-kira begitu. Dan tentu semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia berpotensi untuk semakin banyak memberikan manfaat. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu orang, maka dia akan semakin sempit ruang lingkupnya untuk memberikan manfaat. Ilmu apa aja teman-teman? Ilmu agama boleh ya. Ilmu sosial boleh ya, sains pun boleh, silakan Anda menyukai bidang apa, silakan kembangkan di situ. Nah setelah kita punya 3 kombinasi tadi, 3 komponen tadi ya yang saling berkaitan, nggak akan lengkap kalau tanpa amal. Jadi ilmu kita tadi yang kita miliki akan lebih lengkap lagi maknanya ketika kita sudah mengimplementasikan, memanfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kita menjadi orang yang semakin baik, semakin bisa membantu orang lain, semakin bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu yang kita pelajari. Pun demikian dengan orang lain, kita bagi ilmunya, ya teman-teman, kita bagi ilmunya lalu orang lain pun akan bisa beramal. Jadi artinya sampai titik kita memiliki ilmu masih tidak cukup. Akan lebih mantap lagi, kita sebagai manusia akan semakin bermakna kalau kita mengamalkan. Jadi yang punya ilmu, please implementasikan. Nggak ada artinya sebenarnya kalau ilmu Anda disimpan dalam pikiran Anda, di dalam hati Anda, hanya Anda berimajinasi begitu ya. Jadi tolong implementasikan. Nah itu akan memberikan manfaat yang semakin luas, kira-kira seperti itu. Nah titik tertinggi jika kita sudah mampu beramal, lakukan dengan ikhlas, karena kalau dengan ikhlas berarti kita melakukan semuanya hanya lillahi ta'ala, hanya demi untuk dikembalikan kepada Tuhan. Bukan artinya Tuhan butuhkan ilmu kita, tetapi kita melakukannya untuk
mengucapkan terima kasih Tuhan sudah memberikan banyak hal, semua hal kepada saya dalam hidup ini, maka aku lakukan ini semata untukmu. Bukan artinya kita punya ilmu lalu transaksional, saya berikan ini, Anda berikan ini, seperti itu ya. Sebaiknya tidak seperti itu, karena ketika kita mampu mencapai titik ikhlas, disitulah kita mampu menjadi manusia yang sejati, teman-teman, yang punya level tertinggi di mata Tuhan. Nah, demikian juga kalau kita kembalikan peran kita sebagai leader, ya, ini amanah, maka kita kembalikan semua ini, semua apapun yang kita lakukan, ya, usaha-usaha kita, kegigihan kita, perjuangan kita, kelelahan kita, waktu, tenaga, materi, bahkan yang kita keluarkan, ya, sebaiknya kita kembalikan lagi bahwa ini saya lakukan bukan untuk mendapatkan apresiasi dari perusahaan, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan untuk mendapatkan timbal balik dari orang lain, tetapi yang kita perlu pikirkan adalah ini adalah titik tertinggi. Saya kembalikan semua ini kepada Tuhan karena atas nama, ya, ucapan terima kasih dan rasa syukur yang ingin saya panjatkan kepada Tuhan, inilah cara saya memimpin dengan cara yang terbaik. Itu teman-teman semua, ya. Jadi di dalam materi ini saya sisipkan informasi seperti itu supaya kita semakin yakin bahwa kita hidup untuk memimpin ini adalah karena makna tertinggi, yaitu to leave a legacy. Jujur sih teman-teman, ini adalah tingkat yang memang, ya, lumayan sulit untuk kita capai, tapi sekali lagi yang sulit berarti bukan tidak bisa. Saya pun menghadapi tantangan untuk mencapai itu, walaupun kadang-kadang sadar, kadang-kadang kalau sudah muncul emosi, nah itu udah ambiar lagi begitu. Ya, saya rasa ini adalah bentuk perjuangan kita untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri untuk semakin baik menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu to leave a legacy dengan bentuk keikhlasan. Tentu nanti akan mudah kita mencapai self understanding, self awareness, dan self control gitu, ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Thank you.